Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 135 Dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, Paus menentang paham fundamental. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo, Walter. Selamat siang, Martin. Saya senang, kita kembali. Ya, saya juga senang kita bisa kembali. Ini adalah pekan yang agak sibuk. Tetapi Tuhan telah sangat baik kepada kita. Adalah tidak mungkin melewatkan sepekan ini, sebenarnya bahkan semenit tanpa penyertaan Tuhan. Saya berpikir di awal, dan memberitahu Anda jika ada orang yang menyadari adanya hal-hal yang terjadi di belakang layar. Kita akan terheran-heran, bagaimana penyertaan Tuhan berlaku atas hidup kita. Saya tidak mengerti cara kerjanya. Mari kita berterima kasih dan meminta berkat Tuhan untuk acara kita. Bapa Sorgawi, kami sangat berterima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau lakukan bagi kami. Dengan membawa kami kembali ke dalam diskusi ini. Terima kasih Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan pimpin diskusi ini. Karena kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Martin, judulnya semakin panjang. Mengapa kita tidak menulis esai saja? Bahkan judulnya kecil saja, tetapi sebelum kita mulai tiba-tiba ada hal lain di layar. Segala sesuatu berubah. Babel telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Nah, tentunya ini merujuk kepada Wahyu 18. Ini mengenai Babel. Babel telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan segala burung yang najis dan yang dibenci. Ini artinya Babel dipenuhi oleh roh-roh jahat. Dan kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana hal itu terjadi, bagaimana hal itu terjadi. Kemudian kita akan membahas mengenai kepausan. Martin, apakah kamu sudah bosan dengan topik itu? Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kita harus terbiasa dengan topik ini, karena ini tidak akan hilang, sampai kesudahannya. Kita masih akan membicarakan mengenai paus dan kepausan sampai saat ini. Nah, Anda tidak bisa meninggalkan mereka dari persamaan karena ada dua sisi dari cerita ini. Dan malangnya, paus merupakan pimpinan dari satu sisi. Benar. Dan memang kita memiliki pekabaran 3 malaikat, yang ditujukan untuk semua orang. Jadi paus tidak bisa dipisahkan. Jadi, kembali paus membicarakan mengenai menentang paham fundamentalisme keagamaan dalam ruang lingkup umum. Dengan kata lain, bukan hanya paham fundamental dalam latar belakang Kristen, melainkan juga dalam latar belakang keagamaan, yang universal. Lalu paus mengalami masalah dengan menobatkan orang-orang. Penobatan orang-orang menjadi masalah besar bagi paus. Di dalam Injil dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Dan Tuhan sendiri juga berkata, pergilah kamu ke jalan-jalan, dan bawa orang-orang sehingga rumahku dipenuhi orang-orang. Paus nampaknya mengalami masalah serius dengan hal itu. Dan itu menimbulkan masalah, karena sesungguhnya, Paus sedang mengesampingkan Yesus. Dan Paus menciptakan suatu hukum yang bertentangan kepada hukum Allah. Nah, ingat ketika di zaman Yesus. Ketika orang-orang Farisi dan pejabat keagamaan memberitahu para rasul-rasul, jangan kamu mengabarkan Injil di dalam nama Yesus.
Nah, bagaimana pimpinan dari yang disebut? Karena mereka tidak mempercayai pendamaian. Organisasi Kristen mengesampingkan pemain peran utama. Masa satu-satunya mereka melakukan itu, ketika mereka bukanlah merupakan gereja yang sejati. Ini terjadi, ketika orang-orang Farisi berkata kepada para murid-murid. Murid-murid dilarang memberitakan Injil dalam nama Yesus. Dilarang menggunakan nama Yesus. Mereka mencela diri mereka sebagai gereja Allah yang sejati. Ya, bahkan memenjarakan para murid Yesus. Tetapi keesokan harinya, murid-murid itu kembali ke Ka'bah dan memberitakan Injil. Jadi peperangan ini tidak akan hilang, dan kita mesti terbiasa kepada hal ini. Dan malangnya, mereka juga mesti terbiasa. Jadi jika mereka ingin mengatasi masalah ini, bukan agama seluruh dunia, melainkan pemahaman dunia akan agama-agama, mereka mesti menghilangkan Yesus. Dan karenanya, Paus tidak bisa menobatkan orang-orang. Bukankah Yesus telah senantiasa menjadi batu sandungan? Dan masih menjadi batu sandungan sampai sekarang? Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Ini menjadi masalah bagi orang-orang. Sekarang marilah kita melihat ayat-ayat Alkitab, guna membuat landasan. Kitab 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dia mesti mengupayakan membuat kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan. Nah, bagaimana melakukannya? Kristus adalah terang, bukan? Jadi, ketika Anda menyisikan Kristus, maka Anda dalam kegelapan. Jadi, beginilah cara dia menyamar menjadi malaikat terang, karena dia mengubah kegelapan menjadi terang. Dan dia menghilangkan terang, sehingga kegelapannya menjadi terang satu-satunya yang masih ada. Sungguh luar biasa, jika kita kembali ke bagian awal, mengenai dua loh batu. Bagaimana loh batu pertama lebih terang, dibandingkan loh batu kedua? Paus tidak menghendaki Anda untuk menobatkan orang, atau menginjil. Benar. Jika Anda menginjil tanpa terang, tanpa Yesus, maka, yang mau saya katakan adalah, yang ada hanyalah doktrin sosial. Kita telah melihatnya, dengan cara Anda membagi-bagikan makanan, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya tidak ada terang di situ. Baiklah, ada dua loh batu. Ketika kita membahas ini, kita sebenarnya sudah keluar dari topik. Engkau menyadarinya, engkau harus berhenti keluar dari topik. Maaf. Tetapi mari kita berdiskusi di luar topik sebentar saja. Dua loh batu. Loh batu pertama berkaitan dengan Allah. Loh batu kedua berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Nah, memang Paus menghilangkan hal-hal dalam hukum kedua, seperti janji-janji. Karena Anda tidak bisa mendapat janji-janji Allah, jika dia menjadi Allah yang baru. Dia yang ingin memberikan janji-janji. Lalu dia mengubahkan kata-kata, sehingga Anda tidak memiliki apapun, dan dia yang memiliki segala sesuatunya. Itu adalah riset besar. Ini ada di dalam hukumnya yang ke-10. Saya memiliki segala sesuatunya, Anda tidak memiliki apapun. Anda lebih baik berdiam, dan merasa berbahagia. Tetapi hukum yang pertama. Hukum ke-1 adalah sangat khusus, dengan rujukan Allah yang ada. Yakni Allah yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Itu adalah rujukannya. Sedangkan dalam versi Paus, hukum itu hilang. Hukum kedua mengenai penyembahan berhala, mesti dihilangkan, karena semua hal yang Paus lakukan adalah penyembahan berhala. Hukum ketiga, adalah hukum mengenai penghujatan. Nah, hukum ketiga itu tidak ada lagi, dan ditempatkan sebagai hukum kedua. Dan saya tidak tahu, apakah sekarang ini, Anda bisa pergi ke teater Jesuit dan melihat film apapun, apakah film keluarga, film lainnya, atau film apapun. Tidak peduli dari yang paling rendah, apakah untuk penonton 5 tahun, atau 10 tahun, pasti ada penghujatan di dalamnya. Dan bagi saya, itu adalah hal paling buruk, di mana saya tidak tahan melihatnya. Tetapi mereka senantiasa menyertakan penghujatan. Dan teater Jesuit,
yakni Hollywood. Kita tahu, itu adalah okult, karena Hollywood berisi hal-hal sihir. Tetapi kita tidak mengarah ke sana. Demikian juga dengan hukum keempat. Paus mengacaukan keseluruhan hukum di dalam loh batu pertama. Tetapi itu ditanggapi baik oleh dunia, dengan mengatakan, mari kita mematuhinya. Ini mengerikan. Tetapi bagi Yesus, hukum-hukum itu adalah terang. Ya, itulah terang. Jadi, ketika Anda menobatkan orang, tanpa hukum, tanpa Yesus, maka tidak ada terang. Ya, kegelapan total. Jadi, ketika Yesus menceritakan mengenai kembalinya roh-roh najis, yang ada di dalam kitab Matius 12 ayat 43. Nah, ketika rumah bersih. Di sini Yesus berbicara mengenai orang, dan bisa juga mengenai gerejanya, karena gereja adalah rumah di dalam Alkitab. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Matius 12 ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Dengan kata lain, orang ini telah menerima kebenaran, dan membuang keluar semua sampah-sampah. Rumah menjadi nyaman dan bersih. Nah, sekarang rumah itu mesti dipenuhi dengan firman. Tetapi jika Anda mengabaikannya, maka rumah menjadi kosong, rumah menjadi nyaman, dan bersih. Tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Rumah masih kosong. Dan aturan sekarang ialah, jika ada rumah kosong, Anda tinggal pindah dan masuk. Lalu kembali datang roh-roh jahat. Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi ini tidak membicarakan seseorang, melainkan keseluruhan angkatan. Ini tentang keseluruhan sistem. Ini berbicara tentang akhir zaman. Benarlah juga, ketika seseorang memiliki kebenaran dan berbalik dari kebenaran. 7 roh jahat, yang lebih jahat dari yang pertama, kembali datang. Dan keadaan orang itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Kita lihat saja orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengenal kebenaran. Yang ada di dunia sekarang, dan membuat heboh dunia. Pernyataan ini adalah benar sekali. Ini hal yang mengerikan. Nah, ketika ini terjadi di lingkungan keagamaan, ketika terjadi di dalam sebuah gereja, 7 kali lebih buruk dari yang sebelumnya. Sebelumnya, gereja tidak tahu apa itu kebenaran. Lalu belajar kebenaran, menyapu rumah, dan mengeluarkan semua sampah-sampah. Tetapi yang tidak memenuhinya dengan hal-hal baik. 7 kali lebih buruk. Itulah keadaan kita. Jadi sesungguhnya, di dalam bahasa sederhana, ini membicarakan mengenai gereja-gereja Protestan. Ya, membicarakan mengenai gereja-gereja Protestan. Sedangkan paham Katolik, rumah tidak pernah disapu. Rumah Protestan, yang telah disapu dengan reformasi. Dan sekarang, menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Sekarang marilah kita melihat hal yang sedang terjadi di dunia. Kita akan meneliti sedikit sejarah. Ini terjadi di tahun 2019, ketika Paus mengecam proselitisasi, penobatan. Anda bukanlah murid Yesus, jika Anda berupaya menobatkan orang tidak percaya. Wah, sungguh suatu pernyataan yang tidak masuk akal. Saya belum pernah mendengar pernyataan yang lebih menyedihkan dari ini. Benar, ini mengerikan. Ini menunjukkan, hal yang mereka katakan, hal yang ada di dalam katekismus, mesti melebihi Alkitab, karena memang tidak ada di Alkitab. Nah, pernyataan ini secara otomatis melenyapkan Paus sebagai pemimpin agama. Karena ini secara terang-terangan menentang perintah khusus dari Yesus Kristus. Jangan pernah membawakan Injil. Kita berhenti sejenak. Apa itu Injil? Kabar baik mengenai keselamatan di dalam Kristus. Melalui penobatan. Dengan kata lain, Anda harus tidak bertujuan menobatkan,
Beritakan Injil, penuhi rumah, itu hal yang dikatakan Yesus. Sedangkan Paus Fransis mengatakan kebalikannya. Jika ada orang yang berkata, mereka adalah murid Yesus, dan datang dengan upaya menobatkan. Mereka bukanlah murid Yesus. Di hadapan seorang yang tidak percaya, hal terakhir yang mesti saya lakukan adalah, mencoba meyakinkan orang itu. Tidak pernah. Nah, Paus memang memiliki poinnya, karena memang Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan seseorang, melainkan Roh Kudus yang melakukannya. Tetapi Anda mesti memberikan informasinya. Memang ada garis tipis dalam hal ini, karena adanya sedikit kebenaran di dalamnya. Kita senantiasa berkata bahwa Anda mesti memberitakan Injil, dan jika perlu memakai kata-kata. Jadi, jelas perilaku Anda mesti menunjukkan bahwa Anda seorang murid Yesus. Tetapi cara Paus menyatakannya telah melewati garis tipis itu, karena sekarang Anda tidak diperbolehkan mengatakan apapun. Benar, ini sama seperti orang-orang Farisi yang berkata, jangan kamu memberitakan Injil dalam nama Yesus. Hal terakhir yang mesti saya lakukan adalah berbicara. Apa itu memberitakan firman? Hanya berdiri dan mulut tertutup, kata Francis. Sebagai gantinya, Paus menekankan, saya mesti hidup konsisten dengan iman saya. Dan ini akan menjadi kesaksian yang membangkitkan rasa ingin tahu dari orang-orang yang berkata, mengapa Anda melakukan hal ini? Maka Anda bisa berbicara. Nah, saya ingin tahu, mengapa kalian melakukan ini? Mengenai semua mayat anak-anak yang kembali digali, yang telah dilecehkan di dalam gereja. Apakah itu kesaksian yang baik? Tentu tidak. Kita jangan mengarah ke sana. Tetap tenang dan berpikir. Apa yang Anda katakan benar. Mereka tidak mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Dan, seperti yang saya telah katakan, sungguh luar biasa, bagaimana pintarnya mereka memakai kata-kata. Ya, lihat saja gambar yang ada pausnya. Yang berdiri dengan rokok di tangannya. Juga gambar kardinal yang sedang minum-minum dan berpesta. Apakah itu contoh baik dari kekristenan? Dan mengenai ceramah Anda yang memuat makanan untuk dipikirkan. Siapa yang memiliki tempat pembuatan bir? Siapa yang memiliki ladang tembakau? Siapa yang memiliki dunia obat-obatan? Mereka, Paus. Jadi, kita tidaklah berada di zaman perang salib, katanya. Pilih mana dibaptis, atau dibunuh dengan pedang. Ini telah terjadi dalam sejarah. Mereka juga melakukan hal ini kepada orang-orang Kristen di tempat lain. Mereka juga melakukannya. Tetapi hal yang kita lakukan adalah memalukan, karena merupakan kisah pertobatan yang dipaksakan. Jika tidak menghargai harga diri manusia, ini benar, hal ini tidak bisa dipaksakan bagi orang untuk menerima pekabaran, tetapi melarang orang memberitakan firman adalah sangat jahat. Tapi apa yang juga dia lakukan adalah dia mengatakan bahwa jika Anda memberitahu seseorang atau 1 hingga 3, itu juga sebenarnya memaksa. Jadi sekali lagi, Paus tidak melakukan garis keadilan. Nah, Martin, Anda pernah di luar sana, di dunia. Anda menjadi seorang DJ, dan segala hal yang menyertainya. Lalu Anda melihat orang yang bertingkah laku sangat indah, dan Anda memutuskan, wah, saya akan berhenti menjadi DJ, dan berhenti melakukan segala kegiatan ini, dan saya tidak akan menjadi seorang Kristen. Apakah itu yang terjadi kepada Anda? Sama sekali tidak. Apakah ada orang yang memberitakan firman? Ya. Oh, maaf. Menurut Paus, saya harus minta maaf. Dan Anda mesti menyampaikan dengan suara keras. Mari kita kembali bahkan setahun sebelum itu. Ini dari situs Catholic News Agency. Penobatan lawan penginjilan. Sekarang ini penobatan hampir dilihat secara universal sebagai suatu kegiatan yang berpotensi jahat, jika dikaitkan kepada kepercayaan keagamaan. Dalam beberapa kesempatan, Paus Francis telah sangat mengutuk penobatan. Paus berkata, tidaklah sah, ketika Anda meyakinkan orang-orang akan iman Anda. Penobatan adalah racun paling kuat menentang jalan oikumene. Dia benar-benar tepat. Tepat, memang disitulah seluruh intinya. Sungguh benar dia. Jika Anda menginginkan paham oikumene, maka Anda tidak diizinkan memakai nama Yesus, karena ini menimbulkan masalah. Anda tidak bisa ada dalam oikumene, jika ada Yesus. Dan juga Anda tidak diperbolehkan memberitakan pengajaran. Karena begitu Anda memberitakan pengajaran, terjadi pertentangan. Baiklah, jadi ini merupakan masalah Anda, Tuan Paus. Anda ingin berjalan di jalan oikumene, dengan mengkompromikan kebenaran dan menerima kesalahan.
Anda ingin duduk semeja dengan para malaikat dan setan. Maaf, ini tidak akan berhasil. Hal serupa, Paus telah berkata, penobatan di antara orang-orang Kristen, itu merupakan dosa yang besar. Saya pikir, tidak. Saya lebih baik tidak mengatakan apa pikiran saya. Tetapi jika saya boleh berkata, ini adalah bentuk lupa ingatan. Dengan ini, Paus mengatakan dengan tepat, apa yang hendak dikatakannya, karena hal ini. Jika orang-orang menerima hal ini akan menempatkan mereka dalam arah yang benar-benar salah. Dan saya pikir, masalahnya adalah, banyaknya denominasi Kristen setuju akan hal ini. Ya, ini adalah lupa ingatan. Atau bersifat iblis. Apa komentar Anda? Tidak ada pilihan lain. Paus juga berkata, gereja bukanlah tim sepak bola yang berkeliling, yang mencari penggemar. Bahasa keras Paus Francis, diarahkan kepada arti modern penobatan. Arti ini mencakup memakai segala jenis tekanan untuk menobatkan seseorang, apakah mengenai hal moral, politik atau ekonomi. Saya setuju akan hal itu. Anda tidak perlu memakai tekanan. Kenyataannya Anda tidak boleh memakai tekanan, tetapi Anda harus memberitakan firman. Benar sekali. Anda tidak bisa berdiam diri. Dan tokoh utama harus ada, yakni Yesus. Jika tidak, mengapa harus susah-susah menobatkan orang? Baiklah, apakah Petrus dan para murid lainnya memiliki Roh Allah? Ya. Apakah mereka dijebloskan ke penjara untuk hal itu? Ya. Apakah Petrus dirantai ke para serdadu, guna mencegah memberitakan firman di dalam nama Yesus? Apakah mereka dipukuli, karena berbicara di dalam nama Yesus? Ya. Apakah mereka berhenti memberitakan firman, karena diperlakukan seperti itu? Tidak. Jadi, maaf Paus, tetapi Anda salah sasaran. Jadi pergilah dan cari sasaran lainnya. Tidak ada hal baru di bawah matahari. Ini tahun 2021. Paus Francis memperingatkan para pengkhotbah yang menyebarkan perpecahan secara online. Wah, kita dalam masalah. Ya, kita dalam masalah besar. Khususnya, karena Paus telah berkata, jangan menobatkan di antara sesama orang Kristen. Baiklah. Dalam audiensi umumnya di hari Rabu, Paus Francis memperingatkan para pengkhotbah yang menaburkan perpecahan dan ketidakpercayaan secara online. Nah, Martin, saya tidak meyakini bahwa kita menaburkan ketidakpercayaan. Kita telah menyampaikan fakta-fakta yang ada, dan berharap, sebagai akibatnya, orang-orang akan tidak mempercayai sistem. Benar. Tidak kekurangan pengkhotbah, yang melalui alat baru komunikasi, dapat mengganggu masyarakat. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Dengan kata lain, Yesus datang untuk mengganggu masyarakat. Mereka menyatakan dirinya bukan semata-mata untuk memberitakan Injil Allah, yang mengasihi manusia di dalam Yesus, disalibkan dan bangkit, melainkan bersikeras sebagai penjaga kebenaran. Cara terbaik apa, agar menjadi orang-orang Kristen, kata Paus, tanggal 23 Juni. Nah, coba saya kembali katakan, kepada orang yang berjubah putih ini. Yang tentunya, jubahnya sendiri, jika Anda memberitakan firman Allah. Maka Anda sedang memberitahu orang-orang hal yang benar. Dan jika Anda tidak ingin hidup selaras dengan firman, Anda bisa saja memakai jubah putih, tetapi di bawahnya, Anda memakai jubah hitam Jesuit. Dan mereka sangat bersikeras bahwa kekristenan sejati adalah hal yang mereka pegang, seringkali diidentifikasi dengan bentuk-bentuk tertentu di masa lampau. Apakah Paus sedang merujuk ke reformasi? Saya pikir ya. Saya pikir begitu. Saya pikir penjaga kebenaran, yang Paus maksudkan, adalah Alkitab, kebenaran, yang kita katakan sola scriptura. Dan solusi untuk krisis sekarang, adalah untuk kembali, agar tidak kehilangan kemurnian iman. Ya, Tuan Paus, tepat seperti itulah yang harus dilakukan. Kembali kepada kebenaran Alkitab. Kalau tidak, Anda mesti menanggung akibatnya, bukan dari saya, bukan dari Anda, melainkan dari Allah itu sendiri. Paus Francis berkata, para pengkhotbah baru ini, bisa dikenali dengan kekakuan mereka. Yang berbeda dengan mengkhotbahkan Injil, yang membuat kita bebas, membuat kita bersukacita. Nah, Martin,
kita baru saja merekam khotbah mengenai kebebasan. Dan khotbah mengenai dibelenggu. Dan di dalam khotbah itu, saya menunjukkan kata slave, budak, dan slavery, perbudakan. Di dalam Alkitab, dalam versi King James, hanya dikaitkan kepada Babel, dan bukan kepada umat-umat Allah. Nah, saya pikir kekakuan yang Paus bicarakan. Bukankah para penganut Advent hari ke-7, dituduh kaku, karena kita menuruti hukum-hukum Allah? Tetapi itu yang dikatakan, jika kamu mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Saya tidak mau menuruti hukum Paus. Coba saya tegaskan, dulunya saya seorang penganut Katolik Roma. Saya juga seorang ateis. Karena saya seorang penganut Katolik Roma. Apakah itu masuk akal, Martin? Ya, bisa, karena itu merupakan bagian dari Babel. Saya menjadi seorang ateis, karena saya seorang penganut Katolik Roma. Nah, mungkin nanti ada yang berkomentar. Dan kemudian saya menjadi penganut Katolik, meskipun saya seorang ateis. Apakah itu sama sekali masuk akal? Nah, dari pihak ayah saya, semuanya beragama Katolik. Apakah saya membenci semua orang di pihak ayah saya, termasuk ayah saya? Tidak. Sama sekali tidak. Apakah saya peduli kepada mereka? Ya. Apakah saya menginginkan mereka ada dalam kerajaan sorga? Ya. Betul-betul, saya menginginkan mereka ada dalam kerajaan sorga. Apakah saya mempersalahkan mereka, karena mereka tidak mengenal kebenaran? Tidak. Apakah saya mengupayakan membawakan kebenaran buat mereka? Ya, jelas sekali. Jika ada orang yang ingin menemukan jalan ke kota berikutnya, dan tidak ada rambu-rambu jalan yang menunjukkannya, maka Anda menghadapi masalah. Jadi, ketika seseorang menanyakan jalan menuju ke sorga, beri petunjuk bagi orang itu. Dan ketika Anda melihat seseorang sedang berjalan menuju ke neraka, maka beritahu dia, maaf, ada jalan yang lebih baik menuju ke sorga, seperti perjalanan musafir. Jadi, saya tidak menentang agama Katolik. Setengah keluarga saya beragama Katolik. Setengahnya lagi beragama Protestan. Yang Protestan setengah, lebih keras kepala dibandingkan yang Katolik setengah. Itu kenyataannya. Jadi, malangnya, saya mesti menobatkan dua pihak itu. Tepat sekali, kita tidak bisa diam. Apakah saya menganggap rendah pihak Protestan keluarga saya? Tentu tidak. Apakah saya menginginkan mereka masuk sorga? Ya. Bisakah Anda menggapai sorga dalam rangkaian tangga dusta? Tidak bisa. Satu-satunya tangga yang bisa membawa kita ke sorga adalah tangga Yakub. Dan itu melambangkan Kristus. Jadi, malangnya saya tidak bisa mematuhi apa yang dikatakan Paus. Karena itu akan bertentangan kepada perintah-perintah Allah. Paus juga menyatakan bahwa para pengkhotbah baru tidak tahu apa itu kerendahan hati, apa itu persaudaraan, apa itu kasih persaudaraan. Bagi Paus, persaudaraan itu adalah paham oikumene, dan dalam pengertian luas, seperti yang kita lihat di Kazakhstan sekarang. Menyisihkan Yesus. Mengesampingkan Yesus, dan marilah memeluk semua orang. Nah, ada perbedaan sangat besar antara memeluk kemanusiaan dan mengakui bahwa semua orang adalah sesama Anda, dan menerima kesalahan yang mereka yakini, dan membuat hal itu sebagai kebenaran. Itu merupakan situasi yang mengerikan. Dengan kata lain, Paus begitu membenci saudara-saudaranya. Coba saya balikkan pernyataannya. Paus begitu membenci saudara-saudaranya, hingga dia senang membiarkan mereka dalam kesalahan abadi yang tidak memimpin kemanapun. Itu adalah tepat kenyataan yang dibalikkan, karena apa yang dikatakan Paus akan membawa orang-orang kepada kebinasaan. Mari kita melihat pernyataan Paus lainnya. Ini dari situs Amerika, Paus Francis. Paham fundamental keagamaan adalah sebuah wabah. Ini penyakit, Martin. Dialog antar agama adalah cara penting untuk melawan kelompok-kelompok fundamental. Juga sebagai tuduhan tak adil, bahwa agama-agama menumbuhkan perpecahan, kata Paus Francis. Maaf,
Apa yang dikatakan Yesus, "Aku datanglah tidak untuk membawa damai, melainkan perpecahan." Jadi orang yang paling membuat perpecahan, yang pernah hidup adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah orang yang paling membawa perpecahan, yang pernah hidup. Tetapi Yesus adalah kebenaran, jalan dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui Dia. Itu adalah bersifat perpecahan. Paus memahami akan hal itu. Jadi malangnya, perjuangan Paus bukanlah melawan kelompok fundamentalis yang mempercayai setiap firman. Karena manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, melainkan dari setiap firman Allah. Sebagian firman, tidak, semua firman. Itu hanya cara mereka memandangnya. Berapa banyak firman yang telah dihilangkan di dalam Alkitab terjemahan baru? Ratusan ayat, bukan, ribuan ayat. Baiklah, jadi di sini kita mengalami pertentangan pikiran yang sangat serius. Kita mesti mewaspadai kelompok-kelompok fundamental. Masing-masing agama memiliki kelompok fundamentalnya masing-masing. Di Argentina, terdapat sudut-sudut kelompok fundamentalis, kata Paus. Kelompok fundamentalis adalah wabah. Dan semua agama memiliki saudara sepupu pertama kelompok fundamentalis, katanya. Untuk melihat bahaya-bahaya dari paham fundamentalis, orang-orang Kristen mesti merenungkan sejarah mereka sendiri. Katanya, termasuk Perang 30 tahun. Yang mulai di tahun 1618, sebagai suatu konflik antara negara-negara Katolik dan Protestan. Dan hari pembantaian Santo Bartolomeo, di tahun 1572. Bukankah menarik, Paus menyembunyikan sejarah dari gereja di bawah karpet? Ini sesungguhnya, oleh definisi Paus. Gereja Katolik Roma adalah lebih bersifat fundamentalis, dibandingkan dengan gereja Protestan. Mereka adalah para pembunuh. Mereka membunuh jutaan orang, dan menyembunyikan sejarah ini, di bawah karpet, seolah-olah tidak pernah terjadi. Tetapi syukur kepada Allah, untuk negara Swedia. Karena orang-orang Swedia turut campur tangan dalam Perang 30 tahun, dan menolong negara Jerman guna menghentikan tirani Roma. Dan sekarang Paus telah memakai sejarahnya yang dilabur putih. Dan menarik kaum Protestan kembali melalui paham oikumene. Anak-anak telah kembali ke ibu pelacur. Dan Paus berpikir, sekarang kita lupakan saja Yesus. Lupakan perang, yang disebabkan oleh firman, dan kita akan bersifat bersaudara di dalam kesalahan. Dan lihat bagaimana mereka memelintir, setiap kali mereka memberikan arti baru kepada kata-kata. Proses penobatan dan paham fundamentalisme telah memiliki arti baru, tetapi Paus tidak mengatakannya. Paus tidak mengatakan, ini memiliki arti baru. Paus hanya memakai kata-kata ini dan mengatakan bahwa orang-orang ini, itu tidak seharusnya terjadi. Saya khawatir peperangan antara kebaikan melawan kejahatan akan terus berlanjut hingga sangkakala yang terakhir. Sedikit sejarah seharusnya membuat kita takut, kata Paus. Orang yang tidak merasa takut dari dalam, seharusnya bertanya mengapa. Adalah penting untuk menunjukkan, kita sebagai umat-umat percaya adalah menjadi faktor perdamaian bagi masyarakat manusia. Dan dalam melakukan hal itu, kita akan merespon orang-orang yang secara tidak adil. Menuduh agama, yang membuat kebencian dan menyebabkan kerusuhan, kata Paus. Tahukah Anda, saya begitu senang Paus membawakan perdamaian kepada semua agama di dunia. Karena ketika mereka berkata, damai, damai, mereka akan dibinasakan, karena kembali mereka akan menolak batu, Yesus. Martin, karena itu sudah selayaknya. Pertemuan terakhir ini, mengenai persaudaraan, yang dibicarakan Paus, berlangsung di Kazakhstan, di tempat yang mereka sebut Istana Perdamaian. Martin, apakah kita ada di ambang pintu kekekalan? Anda tahu, lihatlah, mereka melakukan hal ini di Kazakhstan. Mereka sedang sibuk membangun masjid, gereja dan sinagog dari pusat iman Abraham. Ini dibangun bukan hanya di Dubai, melainkan juga di tempat-tempat lain. Semuanya menekankan perdamaian dan keselamatan, agar menyatu bersama-sama. Baiklah, mari kita lihat, seperti apa. Kazakhstan dan agama dunia baru. Istana Perdamaian dan Rekonsiliasi, juga disebutkan sebagai piramida perdamaian dan kesepakatan.
adalah piramida setinggi 62 meter, 203 kaki, di Astana, ibu kota Kazakhstan, sejak 2019, yang berfungsi sebagai pusat spiritual nasional non-denominasi dan tempat acara. Paus Francis dalam pesannya hari ini, kepada para pemimpin keagamaan, bahwa agama itu bukanlah masalah, melainkan sesungguhnya merupakan bagian dari solusi. Paus juga mengatakan guna memerangi krisis dunia, kita mesti peduli. Paus menekankan selama masih ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang meluas, maka virus tidak akan berakhir. Bahkan lebih buruk dari COVID-19, Paus mengatakan, Allah adalah damai, dan bahwa setiap umat manusia adalah kudus. Tetapi setiap hari anak-anak dilahirkan, dan tidak dilahirkan. Kaum migran dan kaum orang-orang lanjut usia, disepelekan. Ini dikarenakan karena ketidakpedulian. Nah, bentuk bangunan menceritakan segalanya. Ini cukup bersifat okult untuk menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ya, karena banyaknya perlambangan matahari dalam bangunan tersebut. Ya, ini adalah benar-benar okult. Jadi, mari kita lihat, apa yang terjadi di Kazakhstan. Saya pikir ini sangat penting. Para pimpinan keagamaan dunia, menerima dokumen persaudaraan manusia. Para pimpinan keagamaan dunia, hari ini menerima dokumen persaudaraan umat manusia, yang ditanda tangani oleh Yang Mulia Imam Besar Al-Azhar dan Ketua dari Dewan Penatua Islam, Dr. Ahmed El Tayeb. Dan Yang Mulia Paus Francis, dari Gereja Katolik, di Abu Dhabi pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019, ketika diperkenalkan, diperlukan waktu, hingga tahun 2022 agar dokumen itu bisa diterima, dan ditanda tangani oleh semua pihak. Nah, coba kita kembali tegaskan, siapa yang menulis dokumen? Paus Francis. Jadi siapa pemimpin spiritual yang memimpin peristiwa ini? Paus Francis. Dan siapa yang dikatakan Alkitab, yang akan membawa dunia ke titik, damai, damai. Dengan kata lain, kebinasaan yang tiba-tiba. Tepat, sistem Katolik Roma. Jadi, ini muncul selama Kongres ke-7. Apakah menurut Anda, mereka bermain paham angka, numerologi, di sini, ya? Dari para pimpinan agama-agama dunia dan tradisi, yang berakhir di hari Kamis. Pernyataan penutupan dari Kongres, yang dihadiri lebih dari 108 para pimpinan keagamaan dan dunia, menggarisbawahi pentingnya arti sejarah. Dokumen persaudaraan umat manusia. Dengan menekankan ini membantu mempromosikan perdamaian, dialog dan saling menghargai di antara orang-orang. Martin, saya hampir kehilangan kata-kata. Di suatu cara, saya merasa senang, ini terjadi. Dan saya juga duduk di sini, memikirkan hal yang sama. Mengapa? Karena ini menunjukkan betapa dekatnya kita menuju kepada kesudahannya. Jadi, mari kita melihat situs Astana Times, deklarasi dari Kongres ke-7 dari para pimpinan dunia dan agama-agama tradisional. Kami, para partisipan dari Kongres ke-7, para pemimpin keagamaan dunia dan agama-agama tradisional, ahli-ahli politik, pimpinan dari organisasi internasional. Apakah itu mencakup keseluruhan pihak? Apakah itu berarti seluruh dunia menjadi heran dan mengikuti binatang itu? Betul sekali, karena mereka semua menandatangani dokumen itu. Jelas, para raja, para pedagang, para pemimpin keagamaan mengakui pentingnya menghadapi tantangan-tantangan global dunia setelah masa pasca pandemi. Adanya topik riset, perubahan iklim, kemiskinan, kejahatan terorganisir, terorisme, obat bius. Martin, jika setiap negara mau mengurangi belanja militernya hanya dengan 10%, kelaparan dunia akan sama sekali lenyap. Mereka masih bisa membelanjakan yang 90% belanja militer. Ini hanya 10% saja. Lalu ada hal yang mesti dipersalahkan. Paham ekstrim, paham radikal, paham teroris. Adalah menarik, Paus menempatkan penobatan ke dalam kategori yang sama dengan paham teroris. Dan paham teroris memiliki makna yang sebenarnya, jika dikaitkan dengan peristiwa tanggal 11 September. Dan hal itu juga dikaitkan dengan keagamaan.
Ya, yang membawa kepada penganiayaan keagamaan dan pengurangan kadar kehidupan dan keagungan manusia. Saya tidak ingin menganiaya siapapun. Semua orang bisa mempercayai hal apapun yang mereka ingin percayai. Mereka bisa mempercayai berhala bisu, yang tidak bisa mendengar, ataupun berbicara. Itu adalah masalah mereka. Tetapi jika ada suatu alternatif yang lebih baik, bukankah saya harus menceritakannya? sesungguhnya, tidak ada masalah bagi kami, untuk orang-orang memilih. Tetapi mereka mesti rela hati menerima akibat dari pilihan mereka. Ya, dan agar bisa melakukan pilihan, Anda memerlukan data. Jadi, tepat seperti itulah hal yang kita lakukan. Kita menyediakan data, sehingga orang-orang bisa memilih. Nah, Martin, mungkin pernah terjadi di dalam hidup Anda, ketika Anda meyakini Bapa Natal dan peri gigi. Tetapi di suatu ketika, dalam garis waktu, ada orang yang berkata, maaf, peri gigi tidak relevan dalam kehidupan Anda. Dan kemudian kita memiliki suatu kenyataan, keperluan mendesak untuk pimpinan spiritual dan politik. Guna bekerja bersama-sama, Martin, apakah itu artinya gereja dan negara akan bersatu? Bukankah itu patung kepada binatang? Ya. Dan kita mesti tiba di suatu posisi umum, dan menyatakan hal berikut. Anda tidak bisa tiba di suatu posisi umum, jika berkaitan dengan keselamatan. Ini tidak mungkin. Jadi, kita mencatat keanekaragaman yang dikaitkan dengan perbedaan. Warna kulit, jenis kelamin, ras, bahasa, budaya yang merupakan pernyataan hikmat Allah dalam penciptaan. Keanekaragaman keagamaan diizinkan oleh Allah, karena itu setiap pemaksaan kepada agama tertentu dan doktrin keagamaan, tidak bisa diterima. Ini merupakan penyelewengan yang mengerikan. Ini adalah penyalahgunaan keadilan. Allah mengizinkan dosa, karena itu, kita mesti bertoleransi kepada dosa. Itu argumen yang sama. Jadi mereka memakai kata-kata, yang kedengarannya, benar dan bagus. Tetapi Anda mesti benar-benar menaruhnya selaras dengan perkataan Alkitab. Baiklah, mengapa Allah mengizinkan masalah gender? Bukankah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan bukankah mereka semestinya satu pikiran? Bukankah Allah telah memberikan petunjuk tertentu, tentang bagaimana cara mereka mengorganisir kehidupan mereka, agar berbahagia? Ya. Apakah umat manusia mematuhinya atau mengubahnya sepenuhnya? Bukankah mereka membalikkannya, sebenarnya? Lalu mereka bertanya-tanya mengapa kita mengalami masalah gender, jenis kelamin, ras, merupakan hal paling tidak masuk akal di bumi. Agar bisa memisahkan orang-orang, yang dikaitkan dengan agama, yang dilandaskan kepada ras, adalah tidak masuk akal. Bahasa. Nah, siapa yang mengacaukan bahasa-bahasa? Tuhan. Mengapa dia melakukannya? Karena dosa manusia, dan yang ingin menjadi seperti Allah. Baiklah. Baik, jadi, mereka bersatu dalam bahasa, dan karenanya mereka bersatu dalam kemurtadan. Ya. Jadi, Allah dalam hikmatnya mengacaukan bahasa-bahasa. Sehingga manusia tidak lagi bersatu, dan mungkin mereka akan mencari Allah dalam ujian dan kesesakan mereka. Nah, sesungguhnya, masalah yang ada sekarang, adalah sama seperti Menara Babel. Karena, mereka membuang Allah, dan sekarang mereka kembali membuang Yesus, agar bisa bersatu. Mereka kembali membuang Yesus. Budaya. Jadi, semua ini adalah pernyataan hikmat Allah dalam penciptaan. Nah, Martin, tanya diri Anda sendiri. Apakah seperti itu pada mulanya? Tidak. Jadi keanekaragaman keagamaan diizinkan Allah, sama seperti dosa diizinkan Allah. Maka pembicaraan negatif apapun, yang berkaitan dengan dosa, jika Anda menaruhnya dalam konteks ini, tidak diizinkan menurut Paus, dan pembicaraan negatif apapun, yang dikaitkan dengan agama, juga tidak diizinkan oleh Paus ini. Kemudian, kita mengakui pentingnya nilai dokumen persaudaraan manusia, bagi perdamaian dunia. Dalam hidup bersama-sama antara tahta suci, dengan Al-Azhar, Al-Sharif. Yang diadopsi oleh Pertemuan Umum PBB, dalam resolusi sekian. Apakah gereja dan negara menjadi bersatu? Apakah kita melihat patung? Ya. Mari,
kita melihat pidato Paus. Sehingga para kritikus tidak bisa berkata, ini adalah teori konspirasi. Mari kita mengambilnya langsung dari halaman web Vatikan. Baiklah Martin, di sini ada pidato pembukaan. Bukankah menarik? Paus yang memberikan pidato pembukaan dan pidato penutupan, siapa yang menjadi pemimpin? Jelas. Jadi, ini adalah perjalanan kerasulan dari Yang Mulia Paus Francis ke Kazakhstan, sesi pembukaan dan umum. Dari Kongres ke-7 dari para pemimpin agama-agama dunia dan tradisional. Pidato dari Yang Mulia Martin, mari kita melihat beberapa pernyataan Paus, baik dari pidato pembukaan maupun pidato penutupannya. Dan mari kita melihat bagaimana cara berpikir yang diperkenalkan. Nah, di sini Paus menyatakan, sudah saatnya guna menyadari paham fundamentalisme yang mencemari dan membusukkan setiap sistem kepercayaan. Nah, Martin, kita tahu bahwa sistem kepercayaan telah senantiasa menjadi masalah. Benar, dan memang kita memiliki sistem kepercayaan, iman, yaitu firman Allah. Dan denominasi gereja kita yang khusus, di mana kita menjadi anggotanya. Mulai dari permulaannya, yakni para pioner, yang berkata, kita tidak memiliki sistem kepercayaan lain, kecuali Alkitab. Ini adalah sistem kepercayaan kita. Jadi, ketika Anda memiliki sistem kepercayaan lain. Seperti contohnya, paham Katolik yang memiliki sistem kepercayaan, iman, dan yang dituliskan di katekismus mereka. Dan ketika saya menghadiri instruksi keagamaan, ketika saya masih kanak-kanak, saya tidak pernah dihadapkan kepada Alkitab. Saya hanya belajar dari sistem kepercayaan, yakni katekismus. Tetapi katekismus sama sekali bertentangan kepada sistem kepercayaan saya sekarang, yakni Alkitab. Jadi saya mesti memilih, karena ini adalah pertentangan pikiran. Saya bisa menerima sistem kepercayaan, yaitu Alkitab. Atau saya menerima sistem kepercayaan, yang didasarkan kepada tradisi manusia. Yesus sendiri berkata, sia-sialah kamu menyembah aku. Mengajarkan doktrin dan perintah-perintah manusia. Kamu menyisihkan perintah-perintah demi tradisi kamu. Tepat seperti itulah, yang dilakukan paham Katolik. Jadi, Anda tidak diizinkan menentang sistem kepercayaan. Apakah Yesus menentang sistem kepercayaan? Ya. Apakah orang-orang menyalibkan Yesus sebagai akibatnya? Ya. Apakah kita akan mengalami hal yang sama? Ya, karena Yesus mengatakannya. Waktunya untuk membuka hati dan hati yang berbelas kasihan. Juga merupakan waktu bagi buku-buku sejarah. Jenis pembicaraan yang bagi semua orang, sudah terlalu lama, di sini dan di tempat-tempat lain, telah menyebabkan ketidakpercayaan dan tidak mempedulikan agama. Yang seolah-olah ini menjadi kekuatan yang membuat tidak stabil dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Paus, mari kita mengambil buku-buku sejarah. Seperti contohnya buku Daubigner, History of the Reformation, dan lemparkan saja ke tempat sampah. Mari ambil buku Martin Luther, Table Talk, dan membakarnya. Itu yang dikatakan Paus. Tetapi tidak sejarah mereka. Tetapi tidak sejarah Katolik. Mari kita simpan itu di file nomor 13. Negeri-negeri ini terbiasa dengan warisan rendah puluhan tahun, paham ateisme yang dikenakan oleh negara. Yang bersifat menindas dan mental tertekan, di mana penyebutan kata agama saja, disambut dengan sikap diam yang memalukan. Agama bukanlah masalah, melainkan bagian dari solusi bagi kehidupan yang lebih harmonis di dalam masyarakat. Kita membutuhkan agama, guna merespon kehausan bagi perdamaian dunia, dan kehausan bagi hal tak terbatas. Yang ada di dalam hati setiap laki-laki dan perempuan. Jadi, kita memerlukan agama. Martin, kita memerlukan kebenaran. Hanya kebenaran yang akan memerdekakan Anda. Dan bukan agama, karena agama bisa dilandaskan kepada berhala bisu, yang tidak bisa mendengar ataupun berbicara. Untuk alasan ini, dan kondisi yang utama bagi perkembangan manusia yang murni dan integral, adalah kebebasan keagamaan. Nah, mari kita mendefinisi ulang pernyataan itu, karena Paus sudah menegaskan, kebebasan keagamaan hanya diizinkan jika demi kebaikan bersama. Tepat sekali. Saudara-saudari sekalian, kita adalah bebas. Pencipta kita menyediakan bagi kita, dalam suatu cara pembicaraan,
Allah membatasi kebebasan mutlaknya agar memampukan kita, ciptaannya agar bebas. Bagaimana kemudian kita bisa memaksa saudara-saudari kita di dalam namanya? Saya tidak pernah seumur hidup saya mendengar kalimat yang diselewengkan lebih dari itu. Saya setuju. Yesus datang guna membebaskan para tawanan dari kesalahan, tradisi, kebenaran diri sendiri, dan pelanggaran dari hukum Allah. Paus memeluk semua hal itu. Masing-masing orang memiliki hak untuk menyaksikan di depan publik sistem kepercayaannya sendiri. Benar, Anda bisa melakukannya tanpa ada masalah. Menyarankannya tanpa pernah memaksakannya. Ini merupakan metode yang benar dalam pemberitaan firman, yang berlawanan kepada penobatan dan indoktrinasi, di mana semua pihak diminta menahan diri. Martin, jika Anda membaca firman Allah dan menjelaskan firman Allah, itu adalah suatu perintah. Dan di sini adalah pidato penutupan Paus. Paham terorisme keagamaan palsu, paham ekstrim, paham radikal dan paham nasionalisme. Bukankah menarik, Paus membuang semua hal itu? Iya, khususnya ketika kita melihat pergerakan paham Kristen nasional, baru-baru ini yang terjadi di Amerika Serikat. Yang memakai jubah keagamaan, tetapi terus menyebarluaskan ketakutan dan kekhawatiran mengenai agama. Dan di hari-hari ini, terbukti merupakan berkat ilahi, kita bisa kembali bersatu. Agar bisa menegaskan kembali intisari otentik dan yang tidak dapat disangkali tentang agama. Martin, Paus senang memeluk kebenaran dan kesalahan di dalam suatu organisasi. Hal satu-satunya, menurut saya, mereka telah membuang kebenaran. Tidak sekalipun, dari semua pidato Paus, pernah menyebutkan nama Yesus Kristus. Bisakah Anda memiliki kebenaran? Bisakah Anda memiliki jalan tanpa Kristus? Ini adalah agama tanpa Kristus. Ini adalah cara perdamaian dan keamanan yang didasarkan atas dusta, dan tidak ada landasannya yang bisa berkembang. Nah, dalam bulan yang sama, ketika mereka mengadakan pertemuan ini di Kazakhstan dan menandatangani dokumen persaudaraan ini, Paus menginstruksikan perwujudan Vatikan, guna memindahkan semua dana-dana ke Bank Vatikan, di akhir bulan September. Itu menarik, anggap saja itu menarik, janganlah kita meramalkan apapun, tetapi itu menarik. Pasti sedang terjadi sesuatu. Paus Francis memerintahkan penyadapan telepon dalam penyelidikan skandal finansial. Paus memerintahkan penyadapan telepon. Presiden Nixon dimakzulkan karena melakukan hal itu. Tetapi di sini, semua orang menerima hal itu, dan tidak apa-apa. Dan ini nampaknya menjadi hal yang bisa dilakukan, karena hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, di setiap tingkatan. Telah terjadi banyak upaya pemakzulan, ini dan itu, dan penyadapan telepon. Ini nampaknya menjadi hal normal, dan dengan Paus yang memberikan contoh, sebagai teladan orang Kristen yang baik. Maka apa yang bisa diharapkan? Benar. Ini hal yang sama. Paus bahkan tidak menunggu keputusan hakim. Bahkan jika hakim tidak mengizinkan hal itu, Paus tetap terus ingin lanjut. Di sini ada artikel lainnya, tanggal 31 Agustus tahun 2022, dari situs Vatikan News. Paus berkata kita sedang hidup melalui Perang Dunia III. Ini menarik, bukan? Kita sedang ada dalam Perang Dunia. Dan ini bukan pertama kali, Paus mengatakannya. Ini kata-kata menarik. Paus berkata, kita telah ada dalam Perang Dunia III, mungkin bukan perang fisik. Tetapi perang ekonomi sudah berlangsung. Lihat saja hal yang terjadi di luar sana. Seluruh perhatian dunia dipusatkan kepada hal yang sedang terjadi. Hal-hal nuklir yang sedang terjadi. Ancaman Putin, bahwa dia akan memakai persenjataan nuklir. Siapapun yang mendukung perang di Ukraina, dan karenanya membahayakan para tentara Rusia, akan mendapat balasan dan ancaman pembalasan nuklir.
Dunia sedang sibuk melihat semua hal-hal ini, dan sementara itu, mereka sedang menyiapkan struktur mereka. Dan segala hal lainnya sedang runtuh. Dan karena perhatian semua pihak diarahkan kepada perang, maka semua ini adalah kesalahan perang. Doa-doa untuk Ukraina. Paus Francis memberikan perhatiannya kepada perang yang masih berlangsung di Ukraina. Dengan mencatat, kita sedang hidup dalam Perang Dunia III, suatu perang yang dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi, kita mesti juga mengadakan persetujuan damai dalam arah itu. Dari situs BBC, tanggal 23 September. Perang Ukraina, Putin tidak sedang menggertak tentang persenjataan nuklir, kata Uni Eropa. Uni Eropa mesti menanggapi ancaman Vladimir Putin. Dia bisa memakai persenjataan nuklir dalam konflik di Ukraina dengan serius, kata pemimpin blok kebijakan luar negeri. Dalam pidato langka kepada negara di awal pekan ini, Tuan Putin mengatakan negaranya memiliki bermacam-macam senjata penghancur. Dan akan memakai semua persenjataan yang ada, tambahnya. Saya tidak sedang menggertak. Lalu Putin mengerahkan lagi tambahan pasukan 300.000 orang. Jadi ini semakin memuncak. Dan dunia sedang berada di tepi jurang kehancuran. Di lain pihak, adanya orang yang berseru, damai, damai dalam tingkatan keagamaan. Dan di pihak lainnya, ada orang yang berseru, perang, perang. Bukankah ini kedengarannya seperti dari Alkitab? Adanya desas-desus perang, dan adanya seruan, damai, damai. Lalu ditambahkan ke dalam campuran ini, perubahan iklim. Martin, ini adalah suatu rebusan. Dengan berbagai unsur-unsurnya, dan kita sedang menyiapkan suatu hidangan untuk disajikan bagi umat manusia. Wah, sungguh suatu makanan bercita rasa. Mari kita masukkan seorang raja yang baru. Ini pasti bagus. Ingat beberapa tahun silam kita membicarakan mengenai The Amable, Sustainable Princess, pangeran yang bisa dihadirkan dan berkesinambungan. Yang tentunya, adanya seorang raja. Raja yang bisa dihadirkan dan berkesinambungan. Nah, sekarang sudah ada raja itu, yang bisa dihadirkan dan berkesinambungan. Dan raja itu memiliki slogan, disertai dengan peralatan musik yang bisa dimainkan. Dan banyak hal telah dituliskan mengenai raja ini, dan kegiatan ekonomi raja dan keterkaitannya dengan forum ekonomi. Di sini ada artikel, dari situs Environmental Health News, yang ditulis oleh Peter Dijkstra, apakah tindakan iklim, memerlukan seorang raja? Raja Charles III, telah benar mengenai perubahan iklim selama puluhan tahun. Dan pertanian organik, dan diversitas bio. Inilah yang dia tuliskan untuk Newsweek di bulan April. Dunia sedang berada di tepi jurang, dan kita memerlukan memobilisasi mendesak, pengerahan upaya siap berperang, jika kita ingin menang. Martin, apakah kita ada dalam suasana perang? Tepat seperti itulah perkataan Paus, kita sedang berada dalam Perang Dunia III, bukan hanya secara fisik. Berapa lama perang ini telah berlangsung? Perang yang mana? Perang antara kebaikan melawan kejahatan. Hampir 6.000 tahun. Hampir dekat 6.000 tahun. Janganlah kita lebih dari hal itu, karena nanti akan ada protes jika kita lebih dari hal itu. Katakan saja kita sangat dekat. Dunia sedang berada di tepi jurang. Dunia sudah siap berperang. Mungkin kita harus sedikit mendengarkan. Raja Henry ke-8 memulai hal yang menjadi proses 50 tahun, penghentian paham Katolik. Dan mendirikan gereja Inggris. Ini memerlukan waktu cukup panjang guna melepaskan suatu paham. Ya, guna melepaskan paham Katolik, diperlukan waktu 50 tahun. 50 tahun guna melepaskan paham Katolik. Lalu adanya pergerakan Oxford yang mengembalikan paham Katolik. Lalu adanya pergerakan oikumene yang memeteraikannya, dan anak-anak telah kembali ke ibu pelacur. Jadi, sekali lagi roh-roh jahat itu kembali. Jadi, ketika Anda mengosongkan rumah, dan memang mereka membersihkan rumah secara literal. Mereka membuang patung-patung, dan menghilangkan altar, mezbah. Mereka membuangnya sebagai sampah, karena mereka mengetahui, sesuai Alkitab, semua itu sampah. Lalu melalui pergerakan Oxford, melalui pengkhianat Newman,
mereka membawakan kembali semua hal tadi. Dan Newman diberikan penghormatan, dengan diangkat menjadi kardinal dan dijadikan orang suci, santo. Ini sungguh sulit dipercaya. Ini bukti nyata, dijadikan orang kudus. Dan 7 roh jahat datang kembali. 7 roh jahat yang lebih buruk dari roh jahat pertama. Jadi, mereka menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ini merupakan contoh kuat dan sempurna dari monarki Inggris yang menyerahkan kekuasaan. Poin saya yang tidak serius di sini ialah, jika Raja Henry ke-8 dapat menjungkirbalikkan monarki untuk hawa nafsunya sendiri, Raja Charles dapat sedikit mengeluarkannya, demi topik yang ada sekarang. Saya tidak tahu, apakah saya sedikit nakal, jika kita melihat sejarah Charles, apakah libido memainkan peranan dalam keputusan kehidupannya? Kita tinggalkan saja hal ini. Ada satu hal sangat penting, mengenai Raja Charles III. Adalah sejarah, bahwa Raja dan Ratu haruslah yang beragama Protestan. Bahwa mereka disebut, para pembela iman, benar. Nah, Pangeran Charles, adalah orang yang mematahkan tradisi itu, dan berkata, dia tidak ingin dikenal sebagai pembela iman Protestan. Dia ingin dikenal sebagai pembela iman. Ya, saya ingat ketika Pangeran Charles memakai jubah Buddha. Dan dia memakai jubah Buddha, jubah Islam. Dan dia menggambarkan dirinya sebagai pimpinan besar keagamaan pergerakan oikumene, yang mencakup semua agama. Raja Charles dan Kazakhstan sangat serasi, dengan indahnya. Dan Raja Charles mewakili pihak Protestan. Dan mereka telah menjadi Babel. Mereka semua telah menempati tempat kediaman roh-roh jahat, roh najis dan burung yang menjijikkan. Sekarang mari kita lihat apa peranan Raja Charles, dan bagaimana dia cocok dalam pertemuan di Kazakhstan. Hari ini, kita semua ingin mendengar pidato dari Raja yang mulia. Alasannya demi suatu dunia yang lebih merekat dan berkesinambungan. Raja Charles III, Raja dari tatanan dunia baru. Saling ketergantungan antara kesehatan umat manusia dan kesehatan bumi, telah lebih dipedulikan, ketika kita memasuki suatu dekade yang baru. Sekaranglah waktunya untuk fokus, demi masa depan yang kita ingin bangun. Demi tujuan itu, membangun prakarsa pasar berkesinambungan saya meluncurkan Terra Carta. Sebagai landasan untuk rencana pemulihan, bagi alam, orang-orang dan bumi. Lebih 800 tahun silam, Magna Carta mengilhami kepercayaan untuk hak-hak mendasar dan kebebasan orang-orang. Dan ketika kita berjuang untuk membayangkan kemajuan umat manusia 800 tahun ke depan, hak-hak mendasar dan nilai-nilai alam, terletak di pusat Terra Carta. Saya menghimbau CEO dari seluruh dunia untuk terlibat dan memainkan peran mereka, guna memimpin transisi global. Guna menjamin masa depan kita. Kita tidak memiliki pilihan lain. Selamat untuk sukses besar Anda, dalam perjuangan Anda demi lingkungan. Martin, raja-raja dunia akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Saya tidak tahu, ini tiba-tiba ada dalam pikiran. Dan dia menyatukan semua para pedagang. Ada keseluruhan kekacauan Babel dalam satu paket. Martin, Alkitab telah meramalkan hal ini. Mengapa orang-orang tidak menyadari akan hal ini? Nah, Martin, apakah Anda bisa mengambil topik iklim ini ke dalam level yang sama yang dibandingkan kepada Magna Carta? Dan sekarang dengan adanya Terra Carta. Dengan kata lain, bumi mesti ditinggikan seperti Allah. Itu adalah penyembahan ibu bumi. Itu adalah paham panteisme. Itu adalah paham kekafiran, dalam bentuk terbaiknya. Tidak ada ruang bagi Yesus Kristus. Jadi Raja Charles tidak bisa menjadi pembela iman Protestan, karena ia sudah tidak lagi memilikinya. Raja Charles telah menjadi pembela iman.
Apapun itu, dan dia telah memberitahu kita, apa iman itu. Paham kekafiran, dan paham panteisme. Itu imannya dia. Dan apakah Paus melakukan hal serupa? Benar sekali, Paus sangat menyukai Pachamama, penyembahan ibu bumi. Nah, mari sekarang kita melihat bisa menjadi apa keagamaan ini, kembali ke Sinai. Suatu himbauan nubuatan bagi keadilan iklim dan upacara pertobatan, hari Minggu, tanggal 13 November tahun 2022 di Gunung Sinai. Yang setara dengan COP27 Konferensi Iklim PBB. Martin, apakah gereja dan negara turut serta dalam topik iklim ini? Semakin menjadi-jadi. Dan segalanya terjadi di tahun 2022. Mereka sedang tergesa-gesa. Pergerakan yang terakhir akan sangat cepat terjadi. Benar. Jadi, selama bulan November, mulai tanggal 6 hingga tanggal 18, di tahun 2022. Konferensi Iklim PBB, COP27 akan diadakan di Jazirah Sinai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Komunitas keagamaan dan para pemimpin keagamaan akan memainkan peranan kunci dalam memberikan pidato perubahan iklim dan keadilan iklim yang memerlukan transformasi mendalam pada masyarakat. Apakah ini memerlukan suatu riset? Ya, riset besar. Di hari Minggu, tanggal 13 November, para pimpinan keagamaan akan kembali ke Gunung Sinai. Wah, sungguh suatu numerologi yang indah. Ada hari matahari yang dipuja dan ada angka 13. Ini sungguh-sungguh bersifat mason. Suatu gunung, yang ingatannya dan artinya, sangat tergambar sebagai sebuah tempat pewahyuan. Dalam kesadaran kolektif dari paham kekristenan, Yudaisme, Islam dan yang lainnya. Ini menarik. Ini adalah tempat untuk kembali kepada Allah, dan menerima pesan Allah. Martin, Allah telah memberikan pesannya dan menuliskannya di dalam loh batu. Jika Anda ingin menerimanya, terimalah. Ini merupakan landasan dari pemerintahannya di sorga. Tetapi sekarang orang-orang menghendaki yang baru, bukan? Nah, itu menjadi masalah. Allah tidak pernah berubah. Ini tidak bisa diubahkan, dan dituliskan di dalam loh batu dan ditaruh di dalam Alkitab bagi kita. Mari kita melihat apa yang akan dilakukan para penyembah Tera ini. Kita kembali ke Sinai. Dalam pergerakan untuk pertobatan dan pencarian, kita mencari visi baru bagi umat manusia. Apakah yang lama tidak cukup bagus, Martin? Tidak. Dan eksistensinya yang dalam bahaya, dan kita mencari untuk menerima dan memperkuat suatu pesan dari kehidupan yang berkesinambungan dan kebiasaan. Yang mesti didengar oleh umat manusia sekarang ini. Di dalam roh ini, rekanan proyek akan mengumpulkan bersama-sama untuk pertama kali, para pimpinan keagamaan dari agama-agama besar dunia, guna berkumpul di Gunung Sinai. Untuk terlibat dalam upacara pertobatan iklim untuk yang pertama sekali. Dan untuk menyajikan himbauan nubuatan, iman antar agama untuk bertindak, keadilan iklim, 10 hukum universal. 10 hukum yang baru. Wah, saya menanggapi hal ini sebagai suatu ruang lingkup penghujatan. Nah, Martin, saya lebih suka berpegang kepada 10 hukum Allah, yang mereka telah ubahkan. Atau dibuang begitu saja, seperti yang dilakukan banyak orang-orang Protestan. Dan ketika mereka menyapu bersih rumah dari semua hal-hal baik ini, lalu muncul 7 roh jahat yang lebih buruk dari yang pertama. Kita lihat saja skenarionya. Allah memanggil orang-orang Israel ke Gunung Sinai, agar melakukan perjanjian ini dengan mereka. Dan sekarang, orang-orang ini akan pergi ke Sinai, dan menuntut hukum mereka sendiri. Benar. Baiklah, kita telah melihat dari satu sisi, topik ini. Nah, sesungguhnya kita sedang hidup di masa yang sangat menarik. Karena di satu sisi, ada semua hal ini. Dan di pihak lain, adanya pergerakan ini untuk membawa agama kembali kepada politik. Dalam latar belakang Kristen, di negara Amerika Serikat. Dan entah bagaimana, semua hal itu akan disatukan dalam rebusan yang sedang mereka buat. Dalam situasi yang ada di Amerika, mereka sedang membicarakan untuk mengubahkan konstitusi. Ada pembicaraan guna membawa masuk aturan-aturan dan hukum Kristen. Tetapi seperti yang sudah kita lihat, semua aturan dan hukum Kristen itu bukan merupakan yang dari Alkitab, melainkan yang dari kepausan. Ini adalah penyesatan di dalam penyesatan. Lalu adanya gabungan dari berbagai sistem keagamaan,
paham Yahudi dan paham Kristen. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik. Jadi, mari kita dengarkan apa yang akan dikatakan oleh Jonathan Cahn mengenai ke arah mana kita menuju dalam aliran waktu. Dan apa yang diyakininya akan terjadi. Dan harap ingat, dia menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Karena dia senantiasa berkata, Allah telah menunjukkan kepada saya, dan saya menuliskannya. Ya, dalam suatu ringkasan, saya akan memberikan pemikiran, yakni bahwa dunia sebelum Injil dipenuhi oleh dewa-dewa, dan Alkitab mengatakan di belakang dewa-dewa adalah roh. Nah, ketika Mesias datang, dia melenyapkan semua roh-roh. Injil datang ke peradaban barat, yaitu kekaisaran Roma, dan melenyapkan dewa-dewa, melenyapkan roh-roh. Ini merupakan pengusiran roh-roh jahat terbesar di dalam sejarah manusia. Kita telah hidup di dalam peradaban yang unik. Inilah hal yang membuatnya unik, tetapi saya tidak akan membahasnya, bagaimana caranya. Tetapi Mesias atau Yesus Kristus telah memberikan peringatan. Peringatannya adalah, jika kita berbalik, atau suatu peradaban berbalik dari Allah, setelah dibersihkan, mengenal Allah, tetapi berbalik dari Injil. Roh-roh akan kembali, dewa-dewa akan kembali ke rumah yang kosong. Dan tepat seperti itulah hal yang kita saksikan sekarang ini. Sejak permulaan tahun 1960-an telah menjadi titik balik. Kita mulai menghilangkan Allah, dan rumah tidak akan tetap kosong. Dan hal yang mengherankan adalah, bahwa dewa-dewa yang sama, yang diwakilkan oleh roh-roh yang ada di dalam Alkitab. Dan ketika bangsa Israel dahulu jatuh, telah secara khusus datang kembali ke dalam dunia, ke Amerika, ke peradaban Barat. Itu merupakan identitas nasional mereka. Ini terjadi kepada Amerika sekarang. Dan ketika Anda melihat ketika Amerika mulai berbalik, itu merupakan tanda ketika semua dewa-dewa khusus ini datang kembali. Dan saya akan menceritakan dewa-dewa apakah itu. Dewa-dewa yang sama, yang ada ketika bangsa Israel berbalik, adalah dewa-dewa yang sama, roh-roh yang sama, yang ada sekarang ini di Amerika. Kita menyebutnya Trinitas Kegelapan. Yang pertama di dalam daftar, dewa yang disebut Baal, yang artinya pemilik, tuan, majikan. Dan misi mereka di Israel, pada dasarnya guna melenyapkan Allah. Mereka menjadi Allah alternatif, Allah pengganti. Dan dikatakan, mereka membuat bangsa Israel melupakan Allah. Nah, di Amerika, hal yang sama ini terjadi. Ini membuat mereka menjadi berbalik dari 10 hukum. Jadi kita mencopot 10 hukum dari arena publik. Seperti yang terjadi di Israel, hal yang sama terjadi. Hal yang selanjutnya adalah istri Baal. Baal memiliki istri. Dalam mitologi orang-orang Kanaan, ada Ashtoreth. Anda menemukannya di dalam Alkitab. Itu adalah dewi yang dikenal di Mesopotamia sebagai Ishtar. Ini adalah dewi utama dosa seks tidak bermoral. Jadi, lihat tepat apa yang terjadi. Di tahun 1960-an ketika orang-orang berbalik dari Allah, apa yang terjadi? Hal yang terjadi, ketika Dewi Ishtar kembali, terjadinya revolusi seks. Dan tepat seperti inilah hal yang terjadi. Ini adalah paganisasi Amerika melalui seksualitas. Dan dewa yang ketiga, disebut dewa penghancur. Dan dewa ini yang membuat bangsa Israel mempersembahkan anak-anak mereka di mezbah. Dan saya pikir, semua orang tahu apa yang dimaksudkannya. Dan kesitulah, semuanya akan berakhir. Jadi, Martin, Jonathan Cahn menuliskan mengenai kembalinya para dewa. Dan dia menyatakan bahwa para dewa ini sesungguhnya roh-roh jahat. Mereka dilenyapkan oleh paham kekristenan, tetapi mereka kembali datang. Nah, jika orang tadi telah melihat sejarah secara utuh, itu tidaklah sesederhana itu. Ya, Yesus membawakan kebenaran, dan hal ini mengusir roh-roh jahat. Dalam pribadi-pribadi, yang memilih menerima kebenaran. Tetapi roh-roh jahat itu masih ada di umat manusia lainnya. Karena ketika umat manusia menerima paham kekristenan, mereka tidaklah menerima kekristenan, berdasarkan Alkitab. Mereka menerima kekristenan palsu, di bawah Kaisar Konstantin. Ya, sesungguhnya, hanya mengubahkan nama-nama roh-roh jahat. Dan semua dewa yang tadi dia disebutkan masih ada di dalam gereja. Tetapi sekarang di dalam bentuknya yang baru. Jadi semua nama-nama kafir kuno, seperti Ashtoreth, Baal dan lain-lain, digantikan dengan nama-nama modern. Dan semua roh-roh jahat itu, digantikan oleh santo-santo, orang-orang suci. Jadi yang menggantikan dewi seperti Isis, dan lain-lain. Ada Maria yang menggantikannya. Dan menggantikan semua bentuk dewa-dewa tadi. Ditaruhlah santo-santo, menggantikannya, dan mereka semua menjadi pengantara, mediator. Jadi,
Kekristenan tidak pernah menjadi benar-benar Kristen, kecuali yang ada di gunung-gunung dan di gua-gua. Jadi, ketika semua ini sedang terjadi di dunia, dan semua agama-agama beraneka ragam ini mulai membentuk kesatuan, yang mulai di tahun 600 sesudah Masehi, dan semua agama-agama di dunia yang menyebar luas. Dan juga paham Katolik menyebar luas. Mereka semua itu paham paganisme. Mereka semuanya menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ini kita nyatakan secara terang-terangan. Paham Protestan membersihkan rumah. Paham Protestan datang ke negara Amerika Serikat. Dan dalam pemahaman itu, Jonathan Cahn benar. Paham Protestan membersihkan rumah, dan paham Protestan mengizinkan roh-roh jahat kembali datang, ketika mereka tidak melekat kepada hal yang mereka percayai. Sekarang, mereka kembali dengan paham Katolik, dengan pergerakan oikumenenya. Nah, tadi dia mengatakan roh-roh jahat itu telah datang kembali. Dan tepat seperti yang dilakukan mereka di masa lalu, dengan mengorbankan anak-anak kepada Moloch. Demikian juga kita mengadakan aborsi di dunia, dan mempersembahkan anak-anak kepada Moloch. Revolusi seks, dan semua hal-hal yang menyertainya, kembali datang. Paus sekarang menyarankan, agar mereka membersihkan rumah, dan membawakan kembali hukum-hukum Allah. Hal yang sama seperti yang ingin dilakukan denominasi Protestan lainnya, kita melihatnya, dan itu menjadi masalah. Nah, Martin, ketika mereka kembali membawakan hukum-hukum Allah, kita mengetahui, itu merupakan penyesatan lainnya, di mana orang-orang ini, sayangnya, tidak melihatnya. Hukum yang akan mereka hadirkan kembali, merupakan hukum kepausan dan bukan hukum Alkitabiah. Kita mengalami dua tirai penyesatan. Lalu untuk dunia okult, adanya penyesatan lainnya. Tepat sekali. Karena dunia okult sedang mempersiapkan penampakan dari tampuk kekuasaan. Yang artinya kembalinya kekuatan-kekuatan roh-roh jahat. Dan hal ini juga bisa dipelintir, karena juru selamat mereka adalah Maitreya. Juru selamat mereka adalah seorang Kristus. Yakni kembalinya Kristus. Jadi ketika Anda melihat gambar-gambar itu, jika Anda kembali mendengar ceramah-ceramah lama, yang saya berikan mengenai pergerakan New Age, zaman baru, sebagai contohnya, di mana saya menunjukkan rupa perwujudan kegiatan roh-roh jahat ini. Mereka semua mirip dengan Yesus Kristus. Jadi, ketika roh-roh jahat ini menampakkan dirinya, dan Maitreya menyatakan dirinya, bahkan dia bisa berbicara. Di televisi kita, bisa berbicara di PBB, bisa berbicara dalam kumpulan keagamaan. Ketika semua ini terjadi, dia akan menyerupai malaikat terang. Dan dia akan membawa orang-orang ke suatu arah. Dan dia akan membawa mereka kepada hukum yang palsu. Dengan mengatakan, dia telah mengubahkan hukum. Maka kemudian Anda tahu, dia adalah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya, karena Allah tidak pernah berubah. Jadi Alice A. Bailey telah, ingat dia adalah anggota dari Lucis Trust, yang adalah Lucifer Trust. Pada mulanya, tetapi mereka mengubahkan namanya, agar tidak terlalu buruk. Mereka berkata, dia akan datang kembali, atau semua perwujudan ini akan mulai terjadi di tahun 2025. Saya harap itu terjadi, karena saya ingin pulang ke sorga. Ini semakin memuncak, karena ketika Anda melihat semua oikumene ini bersama-sama, dengan kasih persaudaraan dan lain-lain, roh-roh jahat, atau dewa-dewa, seperti yang dikatakannya, benar-benar kembali. Ya, dan apa yang menjadi akibatnya? Dia berbicara mengenai pendidikan, keagamaan dan ekonomi. Harus berubah sebelum tahun 2025. Martin, apakah kita melihat semua ini? Ya. Iblis tentunya juga memiliki agenda, bukan? Dan ini adalah Lucifer yang secara langsung mempengaruhi orang-orang ini. Jadi, ada halaman web ini, yang nanti akan kita bahas di episode yang selanjutnya. Dan mereka semua memusatkan perhatian ke tahun 2025. Maka semua ini merupakan tahapan awal dari antisipasi dari suatu transisi global besar di tahun 2025. Kita sedang menuju ke sana. Ini adalah inisiasi besar. Dan mereka telah menyanyikan lagu ini sudah lama. Di dalam pemerintahan di dunia, di dalam PBB. Mereka sedang menyiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, tetapi Kristus yang palsu. Itu adalah setan sendiri, yang menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, Martin, sekali lagi, ketika kita menaruh semua hal ini bersama-sama, seberapa dekat, menurut Anda, kita menuju ke akhirnya? Nah,
Saya pikir penanggalan di sini sangat memberitahu. Ini pasti sudah di ambang pintu. Benar. Dan cara mereka mendorong agenda mereka. Dan akan adanya masa kesesakan. Jadi Anda juga harus memperhitungkannya. Jadi, masa kesesakan, sesungguhnya sedang aktif dan sedang melakukan hal-hal, ketika kekuatan roh-roh jahat ini dinyatakan. Jadi, Martin, kita melihat adanya waktu serius di hadapan kita. Tetapi ketika Anda melihat semua hal ini, janganlah hatimu susah. Ya, dan marilah kita belajar apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada kita. Mari kita hafalkan, janganlah susah hatimu. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman. Jika tidak demikian, aku akan telah mengatakannya kepadamu. Aku telah menyiapkan tempat bagimu. Sehingga ketika aku kembali, engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Jadi Martin, ini adalah janji indah. Kita sedang menuju ke sorga. Saya tidak sabar menunggunya. Untuk semua hal ini terjadi, sehingga kita bisa pulang ke sorga. Saya setuju denganmu 100%. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, sungguh suatu peristiwa sangat dahsyat yang sedang terjadi di hadapan kami. Sedangkan orang-orang teralihkan perhatiannya kepada perang dan deru perang, ancaman dan ketakutan, keruntuhan ekonomi dan keruntuhan bank, dan semua hal-hal ini, sehingga iblis bisa menjalankan rencananya. Tolonglah kami agar bisa melihat di belakang layar. Dan untuk mengangkat kepala kami, bahwa keselamatan kami sudah semakin mendekat. Adalah doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Terima kasih bagi semua pihak yang secara limpah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk keterangan lebih lanjut, semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.